fi istihbabil aqiqah, disunnahkannya mengadakan aqiqah. Kalau aqiqah itu adalah makanan yang dibuat karena kelahiran seorang bayi, baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Tujuannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya diketahui ini ada anak yang lahir, sehingga ada makanan-makanan yang dibagikan ini. Kemudian beliau mengatakan wal aqiqatu, hukum aqiqah itu adalah mustahabbah, disunnahkan, artinya tidak wajib. Tetapi meskipun disunnahkan, sangat penting sekali untuk kita penting-pentingkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatih. Anak kecil itu tergadai dengan aqiqahnya. Artinya tergadai ini dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Nah, begitu kita aqiqai, maka penghalang-penghalang itu akan lenyap. Tetapi ketika tidak diaqiqai, maka dia bisa terhalang dari kebaikan-kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Wahya, aqiqah itu adalah syatani, 2 ekor kambing, anidz zakar, untuk bayi laki-laki, wasyatun, dan 1 ekor kambing, anil untha, untuk bayi perempuan. Meskipun ini hukumnya sunnah, artinya kalau bayi laki-laki diaqiqai 1 kambing sah, tidak ada masalah, karena juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulis kabshan. Ini dalil bahwasanya Nabi aqiqah hanya 1 kambing untuk 1 bayi. Aqqa, Nabi mengaqiqai anil Hasan wal Husain, cucunya Hasan dan Husain, kabshan, masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Abdul Haq. Meskipun ada juga yang menganggap hadis ini tidak sahih, tetapi minimal ada 3 ulama di sini yang mensahihkannya. Nah, kenapa kalau bayi laki-laki kok kambingnya 2, sementara bayi perempuan kok kambingnya 1? Apakah ini pelecehan terhadap perempuan? Tidak sama sekali, ya. 2 kambing untuk bayi laki-laki, para ulama katakan karena zaman dulu itu kalau ada bayi laki-laki lahir itu yang menjenguk banyak. Nah, kalau yang menjenguk banyak kambingnya cuma 1 tidak cukup, sehingga apa? Kambingnya 2. Demikian juga rata-rata orang itu lebih suka kalau mendapatkan bayi apa? Laki-laki. Nah, maka kegembiraan ini hendaklah disyukuri lebih banyak. Karena dia lebih bergembira, maka syukurnya pun juga lebih banyak, sehingga aqiqahnya 2 ekor kambing. Tapi seandainya 1 ekor kambing tidak ada masalah, itu sah. Kemudian kambingnya ini tidak harus jantan, boleh betina. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas membolehkan. Beliau mengatakan anil ghulami syatan, untuk bayi laki-laki 2 kambing, wa anil jariyah syatun, untuk bayi perempuan 1 kambing. La yadurrukum adzukranan kunna am inathan, tidak masalah apakah jantan ataukah betina kambingnya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ummi Kurzin, sahabat Nabi wanita. Demikian juga dari Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dari Aisyah. Nah, jadi yang meriwayatkan ini sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilakukan aqiqah? Yauma sabi'il maulud, pada hari ke-7 anak lahir tersebut. Cara menghitung hari ke-7 adalah kapan lahirnya, maka aqiqahnya adalah 1 hari sebelum hari kelahiran tersebut pada pekan berikutnya. Misalnya anak saya lahir hari Jumat, berarti aqiqahnya hari Kamis pada pekan besok. Kalau lahirnya hari Sabtu, berarti aqiqahnya pada hari Jumat pada pekan besok. Itu cara menghitungnya, seperti itu, gampang sekali. Nah, tapi ketahuilah bahwa hari itu dimulai dari maghrib. Maka kalau dia lahirnya hari Jumat, tetapi Jumatnya ba'da maghrib, nah itu sudah masuk Sabtu, itu berarti aqiqahnya nanti hari Jumat. Tapi kalau dia lahirnya hari Jumat, Jumatnya sebelum maghrib,
Nah, itulah yang disebut hari Jumat, sehingga besok akikahnya hari Kamis. Itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau hari ke-7 belum ada duit untuk akikah? Para ulama mengatakan boleh diakikahi yaumar rabi' asyar, hari ke-14. Kalau tidak bisa juga hari ke-14, yaumahadin wa ishrin, hari 21. Jadi kelipatan 7 ya, 7, 14, 21. Habis itu tidak ada penjelasan dari para ulama, sehingga sebagian mengatakan masih berlaku kelipatan, sebagian mengatakan hanya sampai 3 kali kelipatan. Bagaimana kalau akikahnya setelah dewasa? Karena dulu ketika masih kecil bapak ibunya belum paham masalah akikah. Nah, begitu kita dewasa, kita paham agama, apakah boleh kita mengakikahi diri kita sendiri? Boleh menurut sebagian ulama, karena ada hadis bahwa aqqa an nafsihi, Nabi melakukan akikah untuk diri beliau sendiri ba'dama bu'itsa nabiyyan, setelah diangkat menjadi seorang nabi. Ini hadis riwayat Bazzar, riwayat Tabarani, dan rawi-rawinya Tabarani adalah rawi-rawi hadis yang sahih, sehingga hadis ini pun disahihkan oleh sebagian ulama, meskipun sebagian yang lain mendhaifkan. Nah, maka yang belum diakikahi oleh orang tuanya boleh akikah untuk dirinya sendiri ketika dewasa, boleh juga tidak, bebas, terserah. Kemudian apa saja yang disunahkan pada hari ke-7 itu selain akikah? Beliau mengatakan wafihi, dan pada hari ke-7 itu yusamma, dia diberi nama. Jadi namanya ditetapkan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Adapun sebelum hari ke-7 silahkan cari-cari, milih-milih nama, silahkan. Tapi belum ditetapkan. Penetapannya nanti apa? Pada hari ke-7. Nah, dikasih nama fulan. Nah, sehingga orang-orang mengetahui ini namanya adalah fulan. Apakah boleh ngasih nama hari pertama kelahiran? Ada dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama untuk anaknya pada hari pertama kelahiran. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, "Wulidali al-lailata ghulamun." Tadi malam saya mendapatkan istri saya melahirkan anak. Ini maksudnya anaknya Nabi dari budak beliau, bukan dari istrinya, tapi dari Maryah, budak beliau. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Maka saya kasih nama dengan nama bapak saya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, maka bayi ini dikasih nama dengan nama Nabi Ibrahim pada hari pertama kelahiran. Kata-kata al-lailah, tadi malam, itu maksudnya Nabi mengucapkannya antara ba'da subuh sampai dengan duhur. Orang Arab kalau menceritakan apa yang terjadi pada malam hari, diceritakannya antara subuh sampai zuhur, itu mereka mengatakan al-lailata, ya, semalam. Ya, semalam tadi itu adalah apa? Saya diberi karunia oleh Allah seorang bayi laki-laki. Saya kasih nama Ibrahim hari ini. Nah, ini berarti memberi nama untuk bayi pada hari pertama kelahiran. Berarti boleh memberi nama pada hari-hari apa? Pertama. Tapi menurut Imam Bukhari, beliau mengatakan babu tasmiyatil maulud ghadata yulad. Memberi nama anak pada pagi harinya, pada hari pertama, liman lam ya'uq anhu, bagi yang tidak melakukan akikah untuk anaknya. Nah, jadi menurut Imam Bukhari bayi dibagi dua. Kalau mau diakikahi, maka akikahnya hari ke-7, demikian juga penamaannya juga hari yang ke-7. Yang kedua, bayi yang tidak diakikahi, maka di sini dikasih nama pada hari pertama kelahiran. Kenapa? Karena hari ke-7 pun dia tidak akikah, sehingga tidak perlu nunggu pada hari ke-7. Jadi misalnya keuangan kita lagi mepet ini gara-gara Covid nih. Nah, maka tidak bisa mengadakan akikah. Ya sudah, hari pertama saja ditetapkan namanya. Itu menurut fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian wa yuhlaqu ra'suhu, dan hendaklah digundul kepalanya. Digundul ini juga pada hari ke-7. Gundulnya maksudnya gundul pelontos. Dan ini berlaku untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Adapun perempuan tidak boleh gundul
itu adalah ketika perempuan sudah dewasa. Adapun kalau masih bayi, hukumnya berbeda. Laisa 'alan nisa'i halqun, tidak ada gundul bagi para wanita. Ini maksudnya wanita dewasa. Karena kata-kata an-nisa ini dalam bahasa Arab artinya adalah wanita dewasa. Adapun bayi, perempuan, bayi itu belum disebut nisa karena dia masih kecil, masih belum dewasa. Nah, terus setelah kepalanya digundul untuk apa? Beliau mengatakan wa yutasaddaqu, dan disedekahkan, maksudnya sedekahkan kepada orang-orang miskin, biwaznihi, seberat timbangan rambut tadi, zahaban, boleh berupa emas, au fiddatan, atau boleh berupa perak. Sebenarnya hadis yang lebih sahih itu adalah hadis yang menyebutkan perak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan." Kemudian sedekahkanlah setimbang rambutnya bayi berupa perak. Nah, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Nah, setelah rambut bayi itu ditimbang, kata Fatimah, "Fakana waznuhu dirhaman au ba'du dirham." Ternyata beratnya itu senilai 1 dirham atau sebagian dirham. 1 dirham zaman dulu ya sekitar 200.000, tapi zaman sekarang sangat drastis turunnya, sehingga pernah saya itu menimbang bayi rambut bayi anak saya, rambut anak saya yang bayi itu ternyata nilainya tidak sampai 50.000. Nah, maka kalau ada yang bertanya kepada saya, ini saya nggak punya timbangan untuk menimbang rambut bayi saya, ini sedekah berapa? Nah, saya biasanya jawab minimal 50.000 lah. 50.000 apa? Sudah cukup untuk melakukan sunnah ini. Tapi ini hukumnya sunnah. Andaikan setelah kita gundul kemudian tidak kita timbang, kita juga tidak sedekah apa-apa, juga tidak berdosa, karena memang tidak wajib sama sekali. Nah, kalau ditimbang dengan timbangan emas, berupa emas sedekahnya seberat rambut tadi tapi berupa emas, ini tentu saja lebih mahal harganya, dan itu lebih bagus meskipun memang dari sisi derajat hadisnya adalah dhaif. Sebagai penutup, saya sebutkan di sini satu riwayat dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan sab'atun minas sunnah fis sabi. Ada 7 sunnah yang diterapkan pada bayi yaumas sabi, pada hari ke-7. Pertama, dikasih nama. 2, ditetai, dikhitan. Jadi hari ke-7 dipotong rambutnya juga dipotong ujung kemaluannya, ujung kulit kemaluannya. Wa yumatu anhul adha, digundul rambutnya. Yuthqabu udhunuhu, dilobangi telinganya. Yu'aqqu anhu, diaqiqahi. Yuhlaku ra'suhu, digundul kepalanya. Wa yulattahu bidami aqiqatihi, diolesi dengan darah aqiqahnya. Wa yatasaddaqu biwaznihi dhahaban aw fiddah, disedekahi emas atau perak seberat rambut tadi. Ini hadis yang terkenal derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Rawat Ibnul Jarrah. Karena itulah Imam Syaukani setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan dalam hadis ini ada lafal yang mungkar, yaitu kata-kata sakbul udhun, dilubangi telinganya. Ini mungkar, ini tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi seandainya kita punya bayi perempuan, hari ke-7 dilubangi telinganya, gimana? Boleh, tapi jangan mengatakan sebagai sunnah Rasul SAW. Bolehnya boleh, tapi sunnah Rasul bukan. Demikian juga diolesi dengan darah aqiqah, ini mungkar, ini tidak benar, karena darah itu najis menurut mayoritas para ulama. Tidak mungkin najis disuruh untuk dioleskan pada bayi yang lahir. Ini adalah adat jahiliyah. Kalau melakukan aqiqah, nah darah aqiqahnya itu diambil, dioleskan pada kepalanya bayi. Maka karena itulah Rasulullah mengatakan amitu anhul adha, singkirkanlah kotoran dari bayi. Artinya bersihkan bayi, jangan sampai ada kotoran-kotoran menempel pada bayi, termasuk darah aqiqah tadi. Karena itu setelah Islam datang ke Arab, Rasulullah memberikan ajaran bayi yang lahir hari ke-7 diolesi dengan minyak wangi saja. Nah, maka sunnahnya
diolesi dengan minyak wangi, bukan dengan darah. Inilah ringkasan fikih akikah. Mudah-mudahan semua kita bisa menerapkannya. Apabila ada yang belum diterapkan pada hari-hari yang lalu, kita niatkan untuk kita terapkan semuanya pada hari-hari kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kita buka tanya jawab.